Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Evaluasi Perkembangan Belajar Siswa SMK Kimia Analisis dan Kualitas Layanan Mentoring Aku Analis periode 2024 hingga 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif longitudinal dengan tiga metode utama, yaitu Repeat Measures ANOVA, Paired T-Test, dan Importance Performance Analysis atau APA. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan belajar siswa sekaligus kualitas layanan mentoring yang diberikan oleh aku analis. Next. Pada latar belakang penelitian ini, siswa SMK Kimia Analisis memiliki tuntutan untuk menguasai teori analisis secara presisi serta kompetensi dalam menggunakan instrumen laboratorium yang kompleks. Dari data awal terhadap 40 siswa, terlihat adanya peningkatan rata-rata skor dari 57,55 pada Q0 atau baseline menjadi 88,98 pada Q8 atau POS, atau artinya meningkat sebesar 31,43 poin. Namun, peningkatan secara deskriptif ini belum tentu cukup untuk membuktikan apakah tren tersebut signifikan secara statistik. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan closed loop system dengan mengintegrasikan evaluasi output, yaitu skor akademis Q0 sampai Q8, dan evaluasi proses, yaitu kualitas layanan mentoring menggunakan IPA. Dengan begitu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan continuous improvement. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, penelitian ini memiliki tiga fokus utama. Yang pertama, tren longitudinal menggunakan RM ANOVA peningkatan sebesar 31,43 poin perlu diuji untuk mengetahui apakah perubahan skor dari Q0 sampai Q8 memang signifikan secara statistik. Kedua, efek intervensi menggunakan pair t-test. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan rata-rata skor antara kondisi awal atau Q0 dan kondisi akhir atau Q8. Yang ketiga, kualitas layanan menggunakan IPA Matrix. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut layanan mentoring yang penting bagi siswa, tetapi memiliki kinerja yang masih rendah. Jadi, ketiga analisis ini digunakan untuk melihat perkembangan skor siswa, efek perubahan dari awal hingga akhir, serta prioritas perbaikan layanan mentoring. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Febriani Sakila. Baik, terima kasih Ibu Kalila atas kesempatannya. Lalu selanjutnya untuk pengumpulan data, kami menggunakan desain longitudinal. Jadi, siswa yang sama diamati dari Q0 sampai Q8. Sampelnya terdiri dari 40 siswa karena ada 9 periode pengukuran dari Q0 hingga Q8. Maka secara keseluruhan terdapat 40 dikali 9, yaitu 360 observasi. Untuk melihat perkembangan hasil belajar, kami menggunakan data sekunder dari LMS Aku Analis berupa skor tes, evaluasi akademik pada setiap periode. Selain itu, kami juga mengumpulkan data primer melalui kuesioner untuk menilai 8 atribut layanan mentoring dari sisi tingkat kepentingan dan kinerja yang dirasakan siswa. Jadi, data yang kami kumpulkan digunakan untuk melihat dua hal utama, yaitu perkembangan hasil belajar siswa secara berkala dan kualitas layanan mentoring. Hasilnya kemudian menjadi dasar untuk analisis pada tahap berikutnya. Sebelum masuk ke analisis utama, kami melakukan pemeriksaan asumsi statistik untuk memastikan data yang digunakan cukup layak untuk dianalisis. Data penelitian terdiri dari 360 observasi, yaitu 40 siswa yang diukur pada 9 periode dari Q0 sampai Q8. Dari hasil pemeriksaan, mayoritas residual berada di sekitar garis diagonal, meskipun ditemukan 3 siswa yang menunjukkan pola anomali atau stagnan. Selanjutnya, hasil uji sphericitas menunjukkan adanya pelanggaran asumsi sphericity, sehingga analisis menggunakan penyesuaian derajat bebas melalui koreksi greenhouse gases. Dengan demikian, hasil ANOVA tetap dapat digunakan dengan mempertimbangkan koreksi tersebut. Pemeriksaan ini menjadi dasar agar hasil analisis perkembangan nilai siswa dapat diinterpretasikan secara lebih tepat. Lalu selanjutnya bagian hipotesis dan kerangka akan disampaikan oleh Pak Dimas. Terima kasih, Ibu Febri. Oke, terkait dengan data collection-nya, maka kita akan menentukan hipotesis dan kerangka pengujiannya. Dan untuk itu, untuk kerangka hipotesis ini, dan kita akan setel untuk RM ANOVA, Repeat Measures ANOVA, dan hipotesis Paired T-Test. Nah, untuk yang RM ANOVA, H0 akan terpenuhi jika tidak terdapat perbedaan rata-rata skor hasil belajar siswa di seluruh titik waktu evaluasi. Untuk H1-nya terpenuhi, minimal ada satu pasang periode dengan rata-rata skor yang berbeda secara signifikan. Dan untuk PRT test, H0 terpenuhi jika tidak terdapat perbedaan rata-rata skor antara kondisi, baseline, dan pengukuran akhirnya. Dan untuk H1-nya terpenuhi jika terdapat peningkatan rata-rata skor belajar yang signifikan setelah mengikuti intervensi mentoring. Di sini ada beberapa indikatornya, yaitu nilai P-value.
Dan di sini kita bisa melihat kita akan menolak H0 jika P value-nya kurang dari 0,05 atau F hitungan lebih besar daripada F table dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, di sini ada beberapa hasil terkait repeat mixture ANOVA. Di sini ada beberapa 4 grafik plot, yaitu ada normal probability versus fit, histogram, sampai versus order. Kemudian dapat ditarik satu kesimpulan, yaitu interferensi utama terdapat pengaruh periode waktu yang sangat signifikan terhadap belajar siswa, yaitu hasilnya, dan kita akan menolak H0. Nah, faktor intervensi tersebut memberikan kontribusi sebesar 62,34% terhadap total variasi peningkatan nilai. Dan di sini ada beberapa tren dinamis dan paired testnya. Nah, di sini kita ada analisis yang menggunakan Tukey simultaneous dengan 95% tingkat kepercayaannya. Jika dibaca grafiknya itu akan ada kenaikan. Dan untuk interval plotnya, untuk skor dan periodenya, di sini terlihat ada penaikan dari Q0 di mana itu siswa kita tes sebelum kita mentoring dan terdapat perbedaan dan peningkatan hasil nilainya dari waktu ke waktu. Nah, bisa dilihat juga lompatan tertingginya itu ada di Q0 ke Q1-nya, dan efek intervensi paling tajam terjadi pada fase awal program. Next. Dan untuk analisis hasil, matriks layanan untuk di bidang kali ini di jasa layanan belajar, kita menggunakan IPA, Importance Performance Analysis. Jadi kita menggunakan kuesioner dan didapatkan data. Dan kalau kita bagi menjadi 4 kuadran, maka untuk kuadran yang harus kita perbaikan atau prioritas utama perbaikan ada di layanan kemudahan siswa dalam memahami materi. Untuk yang sudah dan harus kita pertahankan, itu ada 2 kriterianya, yaitu kejelasan penyampaian materi, kesesuaian materi dengan kebutuhan sekolah, dan untuk kuadran yang kinerjanya berlebihan, itu ada di layanan pemberian feedback terhadap tugas siswa. Dan untuk kuadran yang ketiga, itu ada prioritas terendah. Dalam artian, layanannya itu adalah penguasaan materi, respon, interaksi, dan jadwal. Oleh karena itu, maka kita harus mendeteksi anomalinya tersebut. Nah, maka aku akan oper ke Ibu Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas. Selanjutnya, yaitu deteksi anomali dan solusi. Berdasarkan analisis residual, ditemukan 3 siswa yang menunjukkan pola perkembangan nilai yang relatif stagnan, yaitu pada ST12, 25, dan 37, dengan nilai berada pada kisaran 60-64 hingga periode Q8. Dari temuan tersebut, kami mengusulkan penerapan Early Warning System atau EWS yang terintegrasi dengan LMS Aquanalysis. Sistem ini menggunakan indikator kuantitatif untuk mendeteksi sistem yang mulai mengalami penurunan atau stagnasi performa. Misalnya, ketika nilai siswa stagnan atau menurun selama 2 periode berturut-turut, sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengelola atau mentor. Dengan begitu, siswa yang membutuhkan perhatian bisa lebih cepat diidentifikasi dan diberikan remedial atau mentoring secara lebih personal. Lalu selanjutnya, sebagai kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan dari Q0 sampai Q8. Hal ini diperkuat oleh hasil repeat mention ANOVA dengan p-value kurang dari 0,001. Dari hasil t-test, perubahan paling besar terlihat pada tahap awal, yaitu dari Q0 ke Q1 dengan peningkatan sekitar 16,10 poin. Ini menunjukkan bahwa interferensi pada modul awal memberikan perubahan yang cukup kuat terhadap hasil belajar. Kemudian dari analisis APA, kemudahan siswa dalam memahami materi menjadi salah satu prioritas perbaikan utama. Karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan modul yang lebih spesifik, terutama materi yang membutuhkan pemahaman instrumen. Lalu, secara keseluruhan, kombinasi RM, ANOVA, Variety Test, dan APA memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh karena tidak hanya melihat dari hasil belajar output, tetapi juga mengevaluasi proses layanan mentoring sebagai dasar untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya bagian saran dan rekomendasi akan disampaikan oleh Ibu Kalila. Baik, terima kasih Ibu Febri atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan rekomendasi dari penelitian ini, yang mana terdapat 3 hal utama. Yang pertama, implementasi early warning system pada LMS untuk mendeteksi siswa yang mengalami stagnasi sehingga dapat segera diberikan intervensi remedial. Kedua, melakukan realokasi sumber daya berdasarkan hasil IPA, khususnya dengan mengembangkan modul latihan instrumen kimia analisis seperti AAS, HPLC, dan UV-Vis. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan kelompok kontrol atau RCT serta dilakukan evaluasi longitudinal secara berkala. Dengan demikian, hasil evaluasi akademis dan kualitas layanan dapat digunakan secara terintegrasi sebagai dasar continuous improvement Aquanalysis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman.